Wahabi membagi tauhid itu menjadi tiga. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma wa sifat. Parahnya lagi, saudara, dengan pembagian ini akhirnya kalangan Wahabi mengakui kalau ada orang musyrik yang mengakui adanya Allah yang menciptakan alam semesta, walaupun mereka tidak menyembah Allah, itu disebut ahli tauhid rububiyah. Ahli tauhid rububiyah, tapi tidak ahli tauhid uluhiyah. Ini yang ditolak oleh ahlus sunnah. Tolong digarisbawahi. Nah, karena kemarin saya lihat ada yang nyebar video ingin menanggapi apa yang saya sampaikan tentang trilogi tauhid. Nah, terus dia mengatakan bahwa di NU juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dalam surat Al-Fatihah juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dianggap saya ini nggak ngerti surat Al-Fatihah. Nah, nanti kita jelaskan saudara, nanti kita jawab. Jadi jangan dipelintir. Saya tidak menentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Yang saya tentang kalau rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat dipilah. Ini nggak boleh. Sama seperti rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada yaitu Al-Quran, kitab-kitab suci dan seterusnya. Saudara, rukun iman walaupun disebut ada 6, tapi nggak boleh kita beriman kepada sebagian, tapi kita ingkari sebagian lainnya. Ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, tapi saya nggak beriman kepada Al-Quran. Boleh nggak disebut mukmin? Mungkin mukmin 2/6, karena dia terima 2, yang 4 dia tolak. Apa bisa disebut begitu? Nggak bisa saudara. Kalau dia tidak menerima rukun iman secara utuh, nggak bisa dia disebut mukmin. Nah, begitu juga rukun Islam. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, pengucapan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Kemudian masih ada lagi puasa Ramadan dan juga zakat serta haji. Terus ada orang masuk Islam. Dia katakan cukuplah saya membaca syahadat karena saya banyak duit, saya bayar zakat. Sholat gak wajib itu. Dia tolak kewajiban sholat. Apa boleh disebut muslim? Muslim 2/5? Nggak bisa saudara. Dia nggak bisa disebut muslim kalau nggak menerima kelima-lima kewajiban daripada rukun Islam tadi saudara. Soal kalau dia nggak sholat itu urusan dia dosa. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, saudara, ini bisa membatalkan keislamannya. Batal imannya kalau satu saja rukun tidak terima. Batal Islamnya kalau satu aja rukun Islam dia tidak terima. Begitu juga tauhid. Batal tauhidnya kalau satu aja ada unsur ini dia tidak terima. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini sengaja saya mesti hati-hati menyampaikannya karena banyak orang nggak paham apa beda Aswaja sama Wahabi dalam soal trilogi tauhid. Kelihatannya sama aja, nggak sama saudara. Aswaja itu menerima rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat sebagai unsur yang harus ada di dalam tauhid dan tidak terpisahkan. Satu saja dipisah, batal tauhidnya. Itu yang nggak boleh kita lupa. Beda dengan kalangan Wahabi.